Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa na'lamu ta'lim wa tadhkir nafa'al tifa'al ifadah istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والهدى ودلالة خير ابتغاء وجه الله وبفضل ثابت. أما بعد، hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah untuk hari ini pembahasan kita akan membahas tentang Asyura. Pembahasan kita tentang Asyura yang bertepatan dengan hari ini adalah hari Asyura. Kata-kata Asyura diambil dari kata-kata asyarah, itu 10. Karena Asyura itu tanggal 10 di dalam bulan Muharram. Hari Asyura termasuk salah satu hari yang istimewa atau yang memiliki beberapa kelebihan, beberapa khasiat atau beberapa keunggulan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya di hari Asyura itu ada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan 10 anbiya dari 10 bencana atau 10 permasalahan. Dari beberapa cerita kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Di antaranya ada penulis sebagai ulama di pertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram itu Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api ya, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah SWT memerintahkan api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan aman bagi Nabi Ibrahim. Kata para ulama, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kuni bardan, jadilah, rubahlah menjadi yang dingin, bisa-bisa Nabi Ibrahim mati karena kedinginan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dingin saja, bardan, dingin dan aman. Dingin sejuk-sejuk itu, bukan dingin yang es. Bardan wa salaman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala mereka, lalu mengajak mereka berdebat, mereka sempat sadar atas kesalahan mereka. Akan tetapi ketika mereka tidak bisa menjawab hujahnya Nabi Ibrahim, tidak bisa menjawab ya pertanyaannya Nabi Ibrahim, mereka yaitu seperti biasanya orang yang tahu dia salah, tapi bagaimana caranya mempertahankan kesalahannya itu, sehingga tetap pokoknya Nabi Ibrahim yang salah, kita yang benar, dan Nabi Ibrahim telah melaksanakan salah satu kesalahan besar, itu menjelekkan dan mencaci maki, menghina Tuhan kami, dan bahkan menghancurkannya, dihukum, dilempar di dalam api. Api itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalu harriquhu, mereka mengatakan harriquhu. Kalau dari segi bahasa, untuk membakar itu cukup fiilnya kata-kata ahriquhu, bakarlah Nabi Ibrahim. Tapi dalam kata-kata ini bahasanya harriquhu. Harriquhu ini bukan hanya sekadar membakar saja, membakar dengan api yang besar. Kata para ulama ahli tafsir, untuk
mengumpulkan kayu bakarannya saja itu sebulan. Mengumpulkan kayunya tok itu sebulan. Nah, lalu dinyalakan api yang begitu besar, saking besarnya itu, saking panasnya, kalau ada burung lewat di atas langsung lugur, ya. Jadi petik bakar, ya sudah terbakar. Saking panas itu langsung jatuh itu. Saking panasnya. Akhirnya mereka kebingungan juga. Bagaimana kami bisa melempar Ibrahim mendekat ke api itu, bagaimana caranya? Bingung. Mereka sudah buat api yang besar, melempar, mereka bingung bagaimana caranya. Datanglah satu orang yang bilang kepada mereka, kalian nggak bisa melempar Nabi Ibrahim di situ karena panas, kalau mendekati itu nggak kuat. Nah, saya punya solusinya. Apa solusinya? Buatkan alat seperti tepil, tapi besar. Bahasa Arab yang namanya minjaniq, alat minjaniq. Akhirnya alat itu yang menjadi alat perang. Nah, seperti untuk melempar batu yang dikasih minyak, dikasih api, dilempar-lempar ke benteng-benteng kan itu. Nah, asal usulnya dari sini. Siapa orang itu? Iblis. Iblis datang merupai manusia, yang wujud manusia. Nah, seperti kita pernah menjelaskan sebelum itu, di dalam beberapa peristiwa yang di situ peristiwa tersebut ini bisa menentukan nasibnya orang-orang yang beriman, iblis datang sendiri dengan beberapa wujud, ya, bukan dengan wujud yang asli. Di antaranya dalam masalah cerita ini seperti dalam perang Badar juga, kan iblis datang dengan wujud untuk manusia. Nah, dalam peristiwa ini yang mengajarkan mereka membuat alat untuk melempar Nabi Ibrahim di dalam api itu adalah iblis. Ya, singkat cerita itu Nabi Ibrahim dilempar dan Allah SWT merentahkan api itu sebelum Nabi Ibrahim masuk dalam api agar berubah menjadi yang dingin, tapi dinginnya sejuk. Nah, sehingga Nabi Ibrahim masuk dalamnya api itu tidak kepanasan, tidak kebakar. Peristiwa ini menurut sebagai ulama terjadi di hari Asyura, bertepatan dengan hari Asyura. Ini salah satu peristiwa. Di antara pun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asyura itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Dari perutnya ikan paus. Ketika Nabi Yunus melaksanakan salah satu kesalahan, ya, ketika dakwah, ya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kaum-kaumnya para anbiya selalu tidak percaya dengan dakwanya nabi-nabi mereka. Akhirnya malah Nabi Yunus itu dihukum. Nah, dicambuk atau bagaimana, apakah diberi hukuman. Setelah itu Nabi Yunus karena kaumnya tidak mendengarkan dakwanya, ditinggal kaumnya ke nyebrang, naik kapal laut ke kota atau ke pulau lain lagi. Semestinya, seharusnya Nabi Yunus tetap bertahan di situ, mengajak mereka pun juga untuk berdakwah. Nah, tapi di sini malah seolah-olah tidak menjalankan tugas, malah melarikan diri, seolah-olah begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman ayatnya mengatakan, "Idz abaqa ilal fulkil mashhun." Kata-kata abaqa di dalam bahasa Arab itu jadi biasanya digunakan untuk budak yang melarikan diri. Nah, budak yang melarikan diri, tidak bertanggung jawab, melarikan diri, gitu. Sehingga seolah-olah Nabi Yunus kan hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjalankan tugasnya, justru malah setelah kaumnya tidak ditinggal kaumnya. Ketika naik di kapal laut itu
terjadilah badai yang besar, ombak itu keras, angin apa ini semuanya, sehingga mereka membuat ada salah satu orang di situ yang dipercayai bilang kepada orang-orang yang ada di kapal laut itu, sepertinya ini ada seorang budak yang melarikan diri dari majikannya. Ya, tapi tidak tahu Nabi Yunus ada seorang yang itu. Terus solusinya bagaimana? Solusinya harus dilempar di laut supaya untuk mengurangkan bebannya kapal laut ini tadi, mengurangi beban. Terus bagaimana kita bisa bisa mengetahui ya kita kan tidak bisa menunjuk secara langsung siapa orangnya itu. Ya sudah, caranya diundi semua yang ada di kapal itu pasal undian. Nah, yang dipilih namanya harus rela dilempar di laut itu. Akhirnya diundi, kena, ternyata namanya Nabi Yunus. Orangnya di kapal laut itu semuanya tidak kenal dengan Nabi Yunus, tapi mereka melihat ini wajahnya orang soleh, wajahnya orang baik, kayaknya nggak mungkin. Seakan kasihan kok dilempar, orang ini dilempar. Coba diulang lagi sampai 2 atau 3 kali tetap. Lalu Nabi Yunus tahu, sadar, mengatakan yang dimaksud saya. Kalian mengulang sampai berapa ratus kali tetap kira saya. Nah, jadi harus saya terima hukuman itu. Akhirnya dilempar ke laut. Nah, ditelan oleh ikan paus. Falabitha fi batnihi falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan paus ini, Nabi Yunus ini tadi berbanyak beristighfar. Doanya Nabi Ibrahim ini gak pendek, tapi doa ini awalnya ada kata-kata tauhid, la ilaha illa anta, kata tauhid. Yang kedua, pujian kepada Allah, subhanaka, ya, puji kepada Allah. Yang terakhir, istighfar dan mengakui, berikrar atas kesalahannya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ada 3 di sini. Pertama, mengucapkan kata tauhid, la ilaha illa anta. Yang kedua, puji kepada Allah subhanaka. Yang terakhir, berikrar dan istighfar atas kesalahannya, inni kuntu minadh dhalimin. Itu diulang sehingga Allah SWT menerima istighfarnya Nabi Yunus. Dan dalam firman ayat Allah SWT mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalau tidak karena Nabi Ibrahim termasuk orang ahli tasbih, ahli zikir, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus ini akan tetap di perutnya ikan hiu itu sampai kiamat. Tapi berhubung Nabi Yunus beristighfar, berzikir sama Allah SWT, dimaafkan. Dan ada sebagian ulama mengatakan pausnya Nabi Yunus itu sampai sekarang masih ada, Allah a'lam benar atau enggak, karena seolah-olah di dalam ayat ini ada isyarat mengatakan bahwasanya pausnya Nabi Yunus ini akan hidup sampai kiamat. Ini menurut sebagian ulama itu. Dan bahkan ahli ulama yang ahli perikanan atau itu yang paham masalah ikan hiu ini mengatakan ada satu suara ikan hiu ini yang khas. Ya, walaupun jenisnya satu, tapi ada satu ini yang memiliki suara yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga penulis sebagai ulama mungkin itu maksud itu adalah ikan pausnya Nabi Yunus. Allah a'lam apakah benar ini atau tidak. Singkat ceritanya, Allah SWT menyelamatkan Nabi Yunus di hari Asyura. Selain itu pun juga penulis sebagai ulama, Allah SWT menyelamatkan Nabi Nuh
Nah, Nabi Nuh ketika ada tufan itu Allah SWT menyelamatkan di hari Asyura pun juga. Nabi Nuh banjir atau tufan yang terjadi zaman Nabi Nuh itu bukan karena hanya hujan saja, tidak. Langit itu air turun gerojok dari langit, hujan deras, dan bumi mengumbar dari atas dan dari bawah. Jadi istilahnya serangan dari atas dari bawah, di atas gerojok, bumi mengumbar. Nah, inilah dahsyat yang terjadi, dahsyat yang dahsyat luar biasa. Singkat cerita, Allah SWT menyelamatkan Nabi Nuh hari Asyura, penuh sebagai ulama, dan Allah SWT menerima pun juga taubatnya Nabi Daud hari Asyura. Dan firman Allah SWT dalam surat Shad, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an, makna beristighfar, mohon kepada Allah SWT akan diampuni dosanya atau kesalahannya. Apa kesalahannya Nabi Daud? Ketika ada dua orang yang tanpa izin tidak mengetok pintu, tiba-tiba loncat masuk melewat jendela, naik pagar lewat jendela. Kaget Nabi Daud ketika melihat mereka. Mereka bertanya, ada satu keluhan masalah antara dua orang ini, ada kasus, minta mereka memohon kepada Nabi Daud untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Singkat ceritanya, Nabi Daud sudah memberi jawab kepada mereka. Akan tetapi apa yang menjadi masalah? Menurut sebagai ulama yang menjadi masalah ada dua pendapat. Pendapat pertama, menurut sebagai ulama, kesalahan dan dosanya Nabi Daud itu sempat terletak di dalam hati Nabi Daud, ini pencuri, ingin merampok. Ini bagi kita ini biasa, tapi bagi para nabi suudzon semacam ini termasuk dosa bagi para nabi. Jadi nggak boleh suudzon, ya, nggak boleh suudzon atau bersangka buruk, nggak boleh bagi para nabi. Menurut sebagian ulama itu kesalahannya Nabi Daud ketika kerantek di dalam hatinya ini merampok. Ya wajar lah orang tiba-tiba masuk dari jendela, ya wajar bagi kita ini wajar kita ketika kerantek di dalam hati kita ini merampok atau mencuri, ya berniat jahat. Tapi bagi para nabi nggak boleh. Ini menurut sebagian ulama dosa yang pertama. Apa dosanya Nabi Daud? Menurut sebagian ulama dosanya Nabi Daud itu ketika memberi keputusan tadi itu. Keputusan Nabi Daud ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ini ada dua orang yang memiliki masalah. Nabi Daud hanya mendengarkan satu, lupa tidak mendengarkan yang kedua. Nah, ini kan kakak adik katanya. Nah, kakak adik atau saudara, makanya yang satu mengatakan saya punya 1 kambing, sedangkan saudara saya ini punya 100 kambing, punya 99 kambing. Dan saudaraku ini ingin mengambil kambingku yang satu ini agar supaya melengkapi kambingnya menjadi 100. Nah, secara logika ini sudah punya banyak, yang satu punya 1 tok saja mau diambil. Anda ini sudah punya banyak, kenapa ngambil 1? Seolah-olah kalau secara logika begitu. Tapi begitu Nabi Daud mendengar, langsung membela yang memiliki 1 kambing tanpa bertanya kepada yang kedua, kenapa Anda mengambil yang 1 ini, alasannya apa? Nabi Daud lupa dengar yang pertama, tidak mendengar yang kedua. Selalu Nabi Daud memberi keputusan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang yang pertama. Nah, ini berarti kan tidak adil, tidak insaf. Mungkin waktu itu lupa Nabi Daud karena kaget ya, datang orang dari jendela apa ini semuanya. Jadi tapi ini termasuk dianggap kesalahan. Sehingga begitu Nabi Daud sadar, beristighfar dan diterima betul oleh Allah SWT. Menurut sebagian ulama itu terjadi hari Asyura. Itu pun juga menurut sebagian ulama
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ayub atau menyembuhkan Nabi Ayub dari beberapa bala, beberapa musibah, beberapa ujian itu. Dia sakit, ada dalam riwayat hartanya habis, sakit, ini semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Asyura. Dan perlu diketahui bahwasanya cerita yang sering kali diceritakan, diriwayatkan bahwasanya Nabi Ayub keluar ular dari badannya, sampai keluar bau busuk, apa ini semuanya nggak benar. Cerita-ceritanya kaum Yahudi, ya, jangan sampai percaya itu. Yang benar hanya sakit keras saja. Karena tidak mungkin bagi para nabi itu sampai memiliki penyakit yang bersifat menjijikan. Itu nggak ada, atau berbau dan seterusnya, tidak. Maka cerita itu tidak benar. Nah, intinya menurut sebagian ulama, Allah SWT menyembuhkan Nabi Ayub hari Asyura. Itu pun juga menurut sebagian ulama, Allah SWT Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub bertemu dengan putranya Nabi Yusuf itu hari Asyura. Hari Asyura pun juga menurut sebagian ulama. Setelah berpisah selama berapa? 40 tahun. Setelah berpisah selama 40 tahun. Sebenarnya sama seperti peristiwanya, ceritanya Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus itu 40 hari. Itu 40 hari. Kalau Nabi Yunus 40 hari, ya kalau ceritanya Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya Nabi Yakub itu selama 40 tahun. Nah, akan tetapi ini mungkin beberapa riwayat, tapi riwayat yang harus kita tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Nabi Harun dari Fir'aun dan pasukannya. Nah, sehingga Fir'aun tenggelam hari Asyura. Ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW awal datang di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW melihat kaum Yahudi itu puasa hari Asyura. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada kaum Yahudi, kenapa kalian puasa hari Asyura? Dijawab oleh kaum Yahudi, karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan menyelamatkan Nabi Musa dan Nabi Harun dari Fir'aun dan pasukannya pas hari Asyura. Maka kami ini sebagai kaum Yahudi bersyukur atas suatu nikmat yang luar biasa, itu keselamatan kami dan keselamatan Nabi Musa dan Nabi Harun dari kejahatan Fir'aun. Maka kami berpuasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah SAW mendengar apa yang disampaikan oleh kaum Yahudi, apa kata Nabi kita SAW? Kata Nabi Muhammad SAW, kami ini sebagai umat Islam lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan Nabi Musa dibandingkan mereka kaum Yahudi. Nah, disitulah mulai pertama puasa hari Asyura. Akan tetapi selalu Nabi kita SAW mengajarkan kita ketika kita berbuat suatu amalan, itu bagaimana caranya agar amalan kita berbeda dengan amal-amalannya kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Maka tetap kita puasa tanggal 10, tapi agar supaya berbeda apa yang kita lakukan, puasa satu hari sebelumnya atau setelahnya. Kaum Yahudi hanya puasa hanya tanggal 10 saja, sedangkan kita puasa tanggal 10 dan nambah minimal satu hari sebelumnya atau setelahnya, atau mau puasa 3 hari tidak apa-apa, hari sebelumnya dan hari Asyura dan hari setelahnya. Akan tetapi Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW itu ya berarti selama 10 tahun beliau puasanya hanya tanggal 10 dan tanggal 11.
tanggal 10 dan tanggal 11. Sampai sudah di akhir-akhir beberapa bulan sebelum sebelum wafat beliau ya, data beberapa lama sebelum wafat beliau, Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a wal ashir. Kalau saya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa puasa Asyura tahun depan, kata Nabi Muhammad SAW, maka saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Biasanya kan 10, 11. Belum pernah yang 9. Tapi sebelum beliau wafat, beliau bilang kepada para sahabatnya, kalau saya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa puasa Asyura tahun depan, maka saya akan puasa 9 dan 10. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya Rasulullah SAW selalu merasa bahwasanya tidak akan tercapai atau tidak akan puasa tahun yang ke depan karena Rasulullah SAW akan wafat atau meninggal dunia. Sehingga hanya Rasulullah SAW yang pernah puasa itu tanggal 10 dan tanggal 11. Setelah beliau wafat, berarti disunahkan tanggal 9. Kalau bagi yang tidak puasa 11-nya, puasa 9. Gitu. Kenapa? Kenapa? Di hari ini kan? Bukannya boleh, dianjurkan puasa. Dianjurkan puasa. Ya boleh, tidak harus sahur. Tidak harus sahur. Tidak harus sahur. Mau langsung puasa boleh. Jadi memang dianjurkan puasa 10 dan menambah hari sebelumnya atau setelahnya. Kalau hanya puasa tanggal 10-nya saja, hukumnya makruh. Kalau puasa tanggal 10 saja makruh. Maksudnya sengaja, saya tidak mau tanggal 9, tidak mau tanggal 11, tanggal 10 aja makruh itu. Kecuali ya, tanggal 9 ada acara, saya tidak bisa puasa. Tanggal 11 saya tidak bisa, ada acara, ada acara perkawinan atau ada acara apa, jadi tidak bisa tanggal 10, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja saya hanya mau puasa tanggal 10 saja, ini yang makruh karena sama dengan kaum Yahudi. Atau orang umpamanya dia berniat, saya insya Allah hanya puasa 10 dan 11, 9 enggak. Lalu kemudian setelah puasa tanggal 10 mau puasa tanggal 11 ternyata ada undangan mendadak, apa? Enggak apa-apa. Kan wis niat walaupun enggak jadi. Yang tidak boleh itu hanya niat nawa itu hanya tanggal 10 saja. Tidak. Kalau gitu berarti sama dengan kaum Yahudi. Agar ini maka Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana cara agar supaya berbeda kita dengan mereka, tidak sama. Bagaimana itu tadi itu menambah hari sebelumnya atau setelahnya. Minimal kita niat walaupun ada halangan tidak apa-apa. Kita sudah niat untuk puasa tapi nggak bisa itu. Ini dan sebagian ini terjadi ada perbedaan antara ulama, perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, yang jelas kan Rasulullah SAW memerintahkan sahabat puasa hari Asyura. Lalu tanggal 1 Hijriah. Ini tanggal 1 Hijriah. Awal Rasulullah SAW masuk kota Madinah berarti tanggal 1 Hijri. Tanggal 2 Hijri baru Allah SWT mewajibkan puasa Ramadan. Menurut sebagian ulama, sebelum Allah SWT mewajibkan puasa Ramadan, dulu di awal Islam, di awal hijrah itu, di awal Rasulullah SAW masuk kota Madinah, setelah memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura, awalnya hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama. Hukumnya wajib. Lalu ketika turun kewajiban puasa Ramadan berubah. Jadi hanya yang wajib Ramadan,
puasa Asyuranya jadi sunnah. Ini menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama lainnya memang mulai pertama tetap hukumnya sunnah. Nah, ini terjadi ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan dulunya wajib sebelum puasa Ramadan, tapi begitu Allah mewajibkan, menurunkan kewajiban puasa Ramadan, sudah berubah hukumnya menjadi sunnah. Ada yang mengatakan memang sejak mulai pertama hukumnya sunnah dan tidak ada puasa wajib selain puasa Ramadan. Ya ini hari Asyura. Kita dalam hari Asyura dianjurkan untuk melaksanakan beberapa amalan. Nah, ada beberapa amalan sekitar mungkin 10 amalan sekitar gitu kurang lebih. Yang jelas puasa, ya. Puasa hari Asyura seperti kita jelaskan tadi dengan syarat menambah hari sebelumnya atau setelahnya. Nah, dan bisa digabung dengan puasa-puasa lainnya, puasa wajib nazar, puasa qadha bisa, atau puasa sunnah pun juga. Seperti bertepatan hari ini apa? Hari Kamis. Kita niatkan puasa Asyura dan puasa hari Kamis, dapat dua-duanya. Nah, jadi bilang tadi itu belum niat, tidak apa-apa, karena niat sekarang, karena yang namanya puasa sunnah ini batas waktu niatnya sampai zuhur. Nah, jadi kalau yang belum niat puasa Asyura mau ingin puasa boleh, tapi dengan syarat walaupun waktunya boleh niat sampai zuhur, tapi dengan syarat dari mulai subuh sampai zuhur ini nggak makan nggak minum. Ya, kalau sudah makan, kadung isian makan minum ya sudah, berarti tidak boleh. Nah, percuma, tidak bisa niat. Bagi yang sudah niat untuk puasa Asyura saja bisa menambah, diniatkan juga puasa hari Kamis biar dapat 2 pahala. Itu. Jadi di antara amalan-amalan yang dianjurkan hari ini adalah puasa. Dan ada pun juga riwayat hadis yang menganjurkan silaturahim. Silaturahim ini maksud silaturahim ini mengunjungi kerabat kita. Apalagi kalau ada yang agak sepuh ya, paman, bibi kita, atau terutama 2 orang tua, kalau masih ada 2 orang tua, atau mertua, atau yaitu tadi itu bibi kita atau paman kita atau siapapun. Jadi yang maksudnya ada hubungan kerabat. Kalau bisa menurut sebagian ulama kita mengunjungi mereka. Nah, kalau ada kesempatan dianjurkan di hari Asyura ini. Begitupun juga dianjurkan kalau bisa ada orang sakit ya mengunjungi orang sakit ya. Orang sakit yang bisa dikunjungi ya. Zaman kita ini sekarang ya musim-musim ini kadang orang takut ya. Ya kalau memang orang sakit yang penyakitnya tidak menular, tidak apa-apa kita mengunjunginya. Kalau kita bisa mengunjungi. Dianjurkan pun juga ziarah atau mengunjungi seorang ulama. Mengunjungi seorang ulama atau seorang yang soleh. Ya. Selain itu dianjurkan mandi. Dianjurkan mandi di hari Asyura menurut sebagian ulama. Lalu kemudian ya benar ada ini rata-rata ada hadis-hadisnya, tapi sebagian besar hadisnya dhaif. Sanadnya derajat hadisnya itu lemah. Hadis yang derajatnya lemah itu bisa kita mengamalkan di dalam bab amal-amalan yang bersifat yang ada fadilah-fadilahnya, ada keutamaan-keutamaannya. Tidak bisa digunakan di dalam masalah akidah, keyakinan, kepercayaan, nggak bisa. Kalau hadis ini derajatnya lemah, dan tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk menghalalkan dan mengharamkan, nggak bisa. Tapi untuk mengamalkannya boleh. Nah, ini ada anjuran untuk melaksanakan ini, ada anjuran ini. Silakan Anda mengamalkan walaupun hadis ini lemah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh digunakan untuk menentukan hukum halal dan haram atau masalah keyakinan kepercayaan ya tentang sifat Allah, tentang sifat Nabi Muhammad atau hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Itu tidak boleh. Lalu kemudian itu tadi itu dianjurkan mandi dan dianjurkan memotong kuku.
dianjurkan memotong kuku. Selain itu dianjurkan al-iktihal. Nah, iktihal itu memakai celak. Bagi kaum laki-laki bagi kaum perempuan semuanya. Lalu kemudian dianjurkan juga bersedekah. Dianjurkan bersedekah. Biasanya selalu di hari-hari yang mempunyai keutamaan tertentu atau keunggulan tertentu, itu dianjurkan memperbanyak amal soleh. Di antaranya ya bersedekah tadi. Termasuk juga di antara hal-hal yang dianjurkan ada at-tawsi'atu 'alal 'iyal. At-tawsi'ah 'alal 'iyal. Ini maksud dengan at-tawsi'ah 'alal 'iyal ini memberi nafkah kepada keluarganya, memberi makanan atau nafkah lebih daripada hari-hari yang biasanya, hari-hari yang lainnya. Umpamanya biasanya masak, sudah hari ini nggak usah masak. Nah, beli makanan dari luar umpamanya atau bagaimana. Nah, ini termasuk tausi'ah al-'iyal. Biasanya nggak pernah makan daging, jarang-jarang. Hari ini makannya spesial. Apapun pokoknya. Jadi menyenangkan anak istrinya dengan itu saja makanan yang tidak jarang dimakan karena agak mahal sedikit atau bagaimana. Pokoknya jadi spesial, menu makannya itu spesial atau nafkahnya ditambah. Selain itu, mashu ala ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah, ojo ngusap ngusap sak amplopnya juga. Nah, sak amplopnya juga. Bukan hanya ngusap ngusap semua orang bisa. Ya, sak amplopnya. Beri santunan kepada anak yatim. Dan ngusap itu dengan rasa kasih sayang. Bukan dikosok-kosok dasi sampai marat-marit kan ya. Enggak. Itu kadang enggak. Ya. Nah, bahkan ada caranya, itu lupa saya kalau salah, dari belakang ke depan terus bagaimana caranya. Kembali lagi atau bagaimana. Itu dengan cara yang halus, dengan rasa kasih sayang gitu. Nah, memperhatikan anak yatim, memberi santunan dan usap kepala anak yatim. Ini beberapa amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Akan tetapi yang hadisnya dianggap sah, ini dua saja dari beberapa amalan ini. Yang hadisnya sah itu puasa, ya, hadisnya sah, dengan at-tawsi'ah 'alal 'iyal, itu maksudnya menambahkan nafkah atau memberi menu spesial untuk makannya bagi anak istrinya. Ini katanya yang hadisnya sah. Yang lainnya hadisnya derajatnya itu dhaif atau lemah. Selain beberapa peristiwa yang berkaitan dengan sejarah, dengan para anbiya dan puasa hari Asyura, ini juga ada fadilahnya ya. Barang siapa puasa tanggal 10 Asyura akan dihapusi dosa-dosa selama 1 tahun yang berlalu. Setahun berlalu ini semuanya dihapusi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada yang berkaitan dengan sejarah hari Asyura, entah sejak para nabi-nabi yang kita ceritakan tadi itu, dan peristiwa kenapa sampai Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk puasa hari Asyura. Selain ini semuanya ada peristiwa yang terjadi di hari Asyura yang mungkin kadang disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Itu adalah peristiwa pembantaian keluarga besar Nabi Muhammad SAW dan pembunuhan Sayyidina Al-Husain, ya, cicit atau cucu Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Ya, singkat ceritanya itu ketika Sayyidina Al-Husain diminta untuk oleh pemimpin atau beberapa kelompok yang ada di negeri Irak, diminta untuk menegakkan kebenaran di Irak. Beliau berangkat dengan membawa rombongan keluarganya, anak-anak beliau semuanya, anak-anak beliau yang laki, dan ada beberapa
putri-putri beliau dan sepupu-sepupu dan beberapa orang terdekat kepada beliau. Beliau niat berangkat hanya niat dakwah, tidak ada niat perang, tidak ada. Tapi ternyata ketika sampai satu wilayah di sana, ternyata mereka dikhianati. Mereka dikepung, mereka kemudian dijebak, diserang. Kaum laki-laki semuanya terbunuh. Semuanya, ya, terutama adalah Sayyidina Husain sendiri. Dan seluruh putra beliau yang waktu itu dibawa berapa belas itu, lupa saya. Pokoknya semuanya meninggal, hanya dari kaum laki-laki yang selamat hanya satu orang saja. Ya, siapa beliau? Yang selamat hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, hanya beliau yang selamat. Sedangkan yang lainnya semuanya kakak beliau, saudara-saudara beliau semuanya wafat, semuanya meninggal dunia. Beliau waktu itu terluka parah atau sakit parah, dan mereka yang pembantu yang membunuh, mereka melihat ini gak bakal, soalnya tidak ada umurnya, gak bakal hidup ini, jadi dibiarkan. Akhirnya subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, malah beliau ini yang hidup, bahkan seluruh keturunan Sayyidina Al-Husain itu dari beliau. Jadi putra-putra Sayyidina Husain meninggal semuanya, terbunuh semua di situ. Hanya kecuali beliau saja. Kalau beliau terbunuh, habis keturunan Sayyidina Husain, berarti tidak ada habaib di Indonesia. Saya ini tidak ada di sini. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hanya satu saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sehingga zuriyah keturunan Sayyidina Husain itu mengambil hanya dari satu saja, menyebar ke seluruh dunia, apalagi di Indonesia ini semuanya rata, sebagian besar karena keturunan Nabi kita Muhammad SAW hanya dari dua saja, Sayyidina Al-Husain dan Sayyidina Al-Hasan. Dan mayoritas sekitar mungkin 90% para habaib yang di Indonesia itu dari keturunan Sayyidina Al-Husain, yang sisanya dari Sayyidina Al-Hasan. Ini yang kita bicara ini ada di Indonesia ya. Dan yang 90% ini semuanya dari satu jalur Sayyidina Ali Zainal Abidin ini tadi. Dengan izin Allah SWT diselamatkan agar supaya keturunan Nabi Muhammad SAW masih ada sampai kiamat. Ini peristiwa tersebut ini oleh kelompok, ya, kita sering dengar ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu menganggap hari ini menganggap hari sial, dan mereka melaksanakan beberapa ritual yang menunjukkan betapa kesedihan mereka atas pembunuhan, pembantaian Sayyidina Husain dan keturunan beliau, sehingga apa yang dilakukan mereka berteriak-teriak, mereka merobeki baju mereka, melukai diri mereka dan seterusnya. Dan ini perbuatan dianggap ini menunjukkan rasa cintanya. Mereka berduka, mereka merasa ikut sedih, mereka ikut menderita atas pembantaian keluarga Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ini perbuatan ini tidak benar. Karena apa? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling pantas untuk sedih atas kematian cucunya sendiri. Dan Nabi kita Muhammad sudah memberitahu kepada para sahabat, nanti cucuku ini akan terbunuh. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi kita SAW, akan terbunuh di satu tempat yang mana ciri tempat itu begini. Soalnya bisa menyampaikan, kalau Rasulullah SAW siapa yang lebih rasa sakit hatinya atas meninggal cucunya sendiri, ya Nabi kita SAW. Itu tidak memerintahkan sahabatnya agar supaya untuk bersedih semuanya, berduka semuanya, enggak. Karena ini bukan dari ajarannya agama Islam. Orang tidak bersabar ya, menunjukkan seolah-olah tidak ikhlas, tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari ajaran umat Islam. Ini pertama. Ini kalau kita bicara tentang Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya sebelum saya bicara tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan mereka seringkali mereka itu mengajak agar supaya
balas dendam kepada mereka-mereka yang pembunuh dan yang memantai keluarga mereka. Selalu si kelompok Syiah itu. Sedangkan kalau kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin sendiri, beliau satu-satunya yang selamat dari peristiwa tersebut. Begitu pulang dari sana, pulang ke Madinah, menjadi salah satu ulama besar kota Madinah, suatu orang wali, orang soleh di kota Madinah. Sampai beliau wafat tidak pernah mengajarkan kaum muslimin yang ada kota Madinah, ayo kami bersatu agar supaya kita balik ke Irak untuk menyerang mereka, balas dendam, nggak pernah. Bahkan kata para ahli sejarah tidak pernah membahas masalah itu, tidak pernah membahas masalah pembantian, tidak. Sudah, beliau kembali, selain beliau beribadah, beliau mengajar, buka majelis taklim, sudah, tidak pernah membahas. Bahkan bukan beliau melupakan. Pernah ada yang bertanya kepada beliau tentang peristiwa itu. Beliau mengatakan, bagaimana saya bisa melupakan hari yang mana sekitar 70 dari keluargaku disembelih di hadapan mataku. Saya tidak bisa akan melupakan itu selamanya. Tapi beliau bersabar, ya, beliau bersabar, ya, ajaran beliau dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW tetap kita melanjutkan kehidupan kita tetap berdakwah, kita tetap beribadah. Nah, bukan justru mengajak-ajak menyebarkan rasa musuhan dan mengajarkan dengki, balas dendam dan seterusnya. Itu bukan ajarannya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dan bukan ajarannya keluarga besar Nabi kita SAW, bahkan bukan ajarannya para sahabat. Ya, ini mungkin hal yang masih berkaitan dengan hari Asyura. Nah, mungkin ini saja untuk untuk pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala الفاتحة الله في الربا وحاجات والدينا قرباتنا وشيخنا وحبابنا وحق العين وأحسننا وأسائنا وسائنا وصول وصول المسلمين على ذنيات والرسول كل صالح جاء بخير الدنيا والآخرة ونقول الشهادة وقنا الصالح جاء بخير الآخرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين